Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul The Four. Film ini diproduksi oleh Inlight Pictures, dirilis pada tanggal 28 Agustus 2014 dan disutradarai oleh Gordon Chan, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Liu Yifei sebagai Yayu, Deng Zhao sebagai Ling Yi, Kulin Zhao sebagai Cui Luisheng, Ronald Cheng sebagai Tangan Besi, Jiang Yiyan sebagai Ya Huang, dan Alex Su sebagai Kaisar. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Scene pembuka memperlihatkan seorang gadis yang tengah menari di sebuah kedai, yang di dalamnya terdapat sepasang kekasih yang hubungannya diambang kehancuran, di mana sang gadis meminta kekasihnya untuk melupakan dirinya. Cerita pun berlanjut di sebuah penjara darah besi, di mana ketua Departemen 6 yang bernama Yahua diam-diam memberikan ramuan untuk merubah wajah. Diketahui tahanan wanita tersebut adalah pembunuh kepala pemerintah. Di tempat yang berbeda, terdapat sejumlah orang yang tengah mendiskusikan pembunuh kepala pemerintah yang melarikan diri. Dan mereka mendapat titah dari Kaisar untuk menyelesaikan kasus dalam 1 bulan. Scene berpindah di Departemen 6, di mana Ling Yi tengah mencari informasi tentang adanya ramuan berubah wajah kepada Yahua. Namun, Yahua mengatakan bahwa semua itu hanyalah ilusi. Dia meminta Ling Yi untuk tidak mencurigainya. Scene berganti di istana kekaisaran, di mana sang kaisar kekeh pergi meninggalkan istana untuk melihat keadaan rakyatnya. Karena kaisar mendengar bahwa rakyatnya tidak bahagia, dan kaisar ingin mencari tahu apa yang membuat rakyatnya tidak bahagia. Dia tidak ingin terlihat seperti raja yang tolol. Namun, kepergian kaisar dihadang oleh puluhan prajuritnya. Sesaat kemudian, datanglah Cui Luisheng yang menawarkan dirinya untuk mengawal kaisar. Dia pun menyetujuinya, kemudian mereka pergi berlalu. Cerita berlanjut di pusat kota, di mana Yayu tengah menikmati festival kuil bersama keluarganya. Dari kejauhan, Yayu melihat Yahua, kemudian dia meminta untuk kembali pulang. Di tempat yang sama, sang kaisar tengah sampai di pusat kota dengan mengendarai sebuah perahu. Dia menyaksikan festival kuil yang sangat menghibur rakyat. Kemudian rakyat menyadari kedatangan kaisar dan mereka pun berlutut untuk memberi hormat. Beberapa saat kemudian, suasana yang ceria berubah menjadi menegangkan, di mana dari belakang muncul prajurit yang hendak membunuh kaisar dan membakar perahu yang ada. Kaisar pun hilang bak ditelan bumi, sementara Ling Yi kebingungan mencari keberadaan kaisar. Di tempat yang berbeda, Menteri Kekaisaran, Pangeran, dan anggota Departemen 6 tengah mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin seorang prajurit hendak membunuh kaisar? Mereka pun saling mencurigai, di mana Departemen 6 bertanggung jawab atas keselamatan kaisar. Mereka pun memutuskan untuk mencarinya.
Scene berpindah di depan istana kekaisaran, di mana sang kaisar berhasil diselamatkan oleh seorang Qasim dan hendak memasuki istana. Namun tidak disangka, dari kejauhan prajurit istana mengirim bola api untuk membakar kaisar dengan dalih bahwa pria itu bukanlah kaisar, melainkan siluman yang menyamar. Kemudian mereka lari menyelamatkan diri. Scene berganti di pusat kota, di mana sang kaisar dan Qasimnya tengah bersembunyi. Dia menyatakan kekecewaannya kepada mereka yang berkhianat dan tidak ada yang bisa dipercaya. Lalu Qasim meminta kaisar mendatangi Tuan Zuk, sementara di luar dipenuhi dengan prajurit yang tengah berjaga-jaga. Kemudian Qasim itu mengecoh para prajurit dengan memakai baju milik kaisar dan berlari, sehingga membuat semua prajurit pergi mengejar Qasim tersebut. Scene berpindah di kediaman Yayu, di mana Leng Lingqi yang merupakan bagian dari departemen tengah menceritakan peristiwa yang menimpa kaisar dan meminta Yayu membantunya mencari tahu keberadaan kaisar. Namun Yayu tidak mau membantunya karena kaisarlah yang telah membunuh ayahnya. Dengan nada sinis, Yayu meminta Lingqi meminta bantuan kepada Yahua karena Yayu mengira Lingqi memiliki hubungan spesial dengan Yahua. Cerita pun berlanjut di mana sang kaisar tengah sampai di kediaman Tuan Zuk yang sudah disambut dengan Yayu yang datang lebih dulu. Karena sejatinya Yayu mengetahui keberadaan sang kaisar. Di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang pria yang bernama An yang sebagian tubuhnya dipenuhi akar pohon, ditemani seorang perempuan yang diketahui adalah Yahua. Dia menyatakan bahwa setelah kematian kaisar, maka pria itu yang akan menggantikan kedudukannya. Sesaat kemudian Yahua berbincang dengan tahanan perempuan yang diceritakan di scene awal tadi, di mana perempuan itu menyatakan bahwa penawar racun Tuan An tidak ada di sini. Scene berganti di kediaman Yayu, di mana dia telah menawan kaisar, dan kaisar menanyakan kepada Yayu mengapa Yayu begitu kejam kepadanya. Kemudian Yayu menceritakan jati dirinya, di mana Yayu adalah anak perempuan Sheng Dingtian yang sudah dibunuh oleh kaisar. Di tempat yang sama, di mana bibinya melarang Yayu untuk membunuh kaisar. Di tempat yang berbeda, Lingqi tengah makan bersama dengan rekan-rekannya. Mereka tengah membicarakan kaisar yang sampai detik ini belum juga diketemukan. Di saat mereka asik mengobrol, muncullah puluhan pasukan berbaju merah menyerang mereka. Dalam waktu sekejap mereka dapat mengalahkan pasukan berbaju merah. Scene berganti di kedai milik Yayu, di mana pasukan berbaju merah juga menyerang semua yang ada di dalamnya secara brutal. Beruntung tangan besi yang merupakan sahabat Yayu datang menolong. Sementara pasukan berbaju merah yang lain menggeledah kamar yang di dalamnya terdapat kaisar yang tengah disandra Yayu. Dan mereka hendak membunuh kaisar. Beruntung Yayu dapat menghalau serangan mereka dengan kekuatannya. Sesaat kemudian datanglah Lingqi dan juga yang lainnya menghadap sang kaisar dan mereka pun minta maaf karena telah gagal melindungi kaisar. Di samping itu mereka juga menyalahkan Yayu atas kegilaannya yang menyandera kaisar. Lingqi menyatakan kecurigaannya terhadap Departemen 6 dan Perdana Menteri Cai yang diduga kuat mereka berkonspirasi untuk membunuh kaisar. Di tempat yang berbeda memperlihatkan sang kaisar yang tengah memberi makan untuk para pengemis ditemani dengan Cui Luisheng.
Di saat mereka tengah bersantai, muncullah bola api yang hendak membakar kaisar. Beruntung, Cui dengan sigap menendang bola api tersebut hingga menimbulkan kobaran api. Sesaat kemudian, muncullah pasukan berbaju merah hendak membunuh kaisar. Dengan sigap, Ling Qi melawan mereka yang jumlahnya sangat banyak. Beruntung, Zug dan Yayu datang menolongnya. Setelah itu, keluarlah dalang dari semua kekacauan di mana lelaki berambut putih muncul bersama dengan ketua Departemen 6, yaitu Yao Hua. Kemudian, lelaki tua itu mengajak Zug untuk bertarung. Sesaat itu, Zug menciptakan pusaran api untuk menghadang pasukan berbaju merah, dan di dalam pusaran api, lelaki berambut putih berusaha menghabisi Zug dengan mengambil semua kekuatannya. Di tempat yang berbeda, lelaki berambut putih menemui putranya dan menyatakan keinginannya agar putranya mau menjadi kaisar dan memutuskan untuk pergi menuju istana. Scene berganti di istana kekaisaran, di mana kaisar beserta para pasukannya tengah sampai. Setibanya di dalam istana, para pejabat berlutut memberi hormat kepadanya. Dan kaisar memutuskan untuk turun tahta dan menyerahkan jabatannya kepada lelaki berambut putih. Sesaat itu, Yahua dan prajuritnya menebarkan bubuk yang membuat kaisar berubah wujud menjadi perempuan. Beberapa saat kemudian muncullah kaisar yang asli bersama para pengawal setianya. Kaisar mengucapkan terima kasih kepada Yahua karena membawa kaisar ke istana untuk menyaksikan pertunjukan yang diadakan lelaki berambut putih. Setelah itu terjadilah pertarungan yang sangat memanas. Di tempat yang sama, Yahua tewas dalam pertarungan melawan perempuan jahat. Kemudian mereka berempat membentuk formasi untuk melawan lelaki berambut putih. Namun mereka berempat berhasil dikalahkannya. Beruntung Zug datang dan menusuk tangan lelaki berambut putih itu dengan tusuk sanggul pemberian dari Bibi Yayu. Disusul kaisar yang menusuk jantungnya dengan pedang miliknya. Kemudian lelaki berambut putih itu pun tiada. Dan cerita pun selesai.